Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Safirul Iman. Saya akan mempresentasikan tentang teknik teknik kompilasi dari kelompok 7 yang untuk presentasi ini guna untuk pengerjaan UTS yang saya akan presentasikan tersebut. Jadi kita mulai. Kenapa kita butuh data berjamaah? High level language. Suatu program komputer ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language yang hanya dimengerti manusia. Jadi high level language itu bahasa yang hanya dimengerti oleh manusia saja. Jadi pemrograman itu hanya mempunyai keterbatasan tersendiri. Untuk yang dua, mesin nggak paham high level language. Hanya manusia yang bisa mengerti bahasa ini, sedangkan mesin hanya bisa mengerti bahasa binder mesin. Inilah alasan kita butuh translator. Makanya manusia itu bisa dibilang walaupun kita mempunyai teknologi AI, banyak juga mesin-mesin yang bisa melakukan pekerjaan manusia, tapi manusia tetap adalah penciptanya dan hanya dimengerti oleh manusia. Alasan kita butuh translator adalah bagian dari software yang mengkoordinasi bahasa manusia ke bahasa yang dimengerti oleh mesin, yaitu binder. Jadi manusia harus mengkoordinasi dengan mesin, jadi mesin itu bisa membaca bahasa itu tersebut. Apa itu compiler? Compiler. Compiler adalah suatu software yang kompleks di mana software itu berfungsi mengkonversi kode program dari bahasa manusia ke kode bahasa yang hanya dipahami oleh mesin. Ada juga compiler yang mengkonversi kode program dari bahasa manusia ke satu yang lain. Di sini ada main mesin, di compiler bahasa binder, di run jadi friend mesin. Struktur dasar sebuah compiler. Terus cari sebuah compiler terdiri dari masing-masing beberapa fase atau tahapan yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam proses kompilasi. Berikut adalah struktur umum dari sebuah compiler. Dari leksikal, kiri ada symbol table manager, error handle, syntax analysis. Nah, di sini turun ke semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer, kode generator. Struktur dasar sebuah compiler. Analisis leksikal. Fase pertama dari kompilasi, pemindahan scanner membaca urutan karakter dari kode sumber tersebut mengenai dan hasil token-token unit sintaksis seperti kata kunci, operator, identifier, dan konstanta. Mengabaikan komentar white space yang tidak relevan. Printf, bitsqueak. Nah, di sini kita dapat mempresentasikan dalam bentuk lexem dan token seperti dua ini. Lexem token ada while, ada elaprime, ada identifier, ada comparison, interferer, comparer. Syntax analysis. Nah, di sini ada parser. Nah, membaca urutan token. Nah, yang dihasilkan oleh analisis leksikal. Memverifikasi struktur sintaks kode sumber untuk memastikan kesesuaian dengan bahasa pemrograman. Membangun pohon sintaks memiliki hierarki dan kode tersebut. Cinematic analysis memeriksa konsistensi dan makna dari sumber, memeriksa tipe data, pemanaan variabel, kecocokan tipe data antara operator dan lain. Nah, mengidentifikasi dengan semantik. Contoh error pada semantik, tipe data tidak cocok dengan variabel dan dideklarasikan. Variabel belum dideklarasikan data dibuat. Intermediate code generation, pembuatan kode antara, menghasilkan referensi internal dari kode sumber tersebut. Kode antara merupakan bentuk perantara yang digunakan untuk melakukan optimasi dan transformasi lanjut sebelum menghasilkan kode target tersebut. Kode antara bisa berpohon sintaks, dimodifikasi atau bentuk yang lain sesuai. Nah, optimasi nih. Di sini ada melakukan berbagai optimasi kode antara meningkatkan kinerja dan efisiensi eksekusi program. Melihat berbagai teknik untuk mengurangi waktu eksekusi penggunaan memori atau bahan ukuran kode. Contoh optimasi tersebut penghapuskan kode mati, penggabungan ekspresi, dan penjadwalan instruksi. Di sini ada sebelah kanan ada include, ada coding-codingannya.
Kode generator, pembuatan kode, menghasilkan kode mesin, bahasa assembling dan diantara yang ada di eksekusi. Nah, di sini ada nih instruksi sesuai, memiliki instruksi mesin sesuai dengan setiap operasi dalam kode antara. Hasil sesuai memastikan kode yang dihasilkan sesuai dengan arsitektur dalam target dan sistem operasi yang dituju. Hasil kode generator. Simbol table manager. Nah, manager table membuat dan mengelola tabel simbol yang berisi informasi tentang identifikasi tipe data dan lokasi memori variabel kode sumber. Tabel simbol digunakan selama analisis semantik dan generasi kode untuk menyimpan informasi tentang variabel dalam program. Nah, error handler, penanganan kesalahan. Error handler, penanganan kesalahan dalam sebuah compiler, bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengelola, dan memberikan laporan tentang kesalahan yang terjadi selama proses kompilasi. Kesalahan dapat terjadi berbagai tahapan kompiler termasuk optimasi pembuatan kode berikut. Fungsi error handler: mendeteksi kesalahan, penanganan kesalahan, pelaporan kesalahan, menangani kesalahan terkomplikasi, manajemen pesan kesalahan. Kesimpulan: kompiler memainkan peran untuk dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan berbagai cara. Menerjemah kode sumber, compiler memungkinkan yang ditulis dalam bahasa umum dengan bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Memastikan kesalahan konsisten, melakukan pemeriksaan salah sintaks, semantik, dan tata pada sumber kode, mendukung perkembangan untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman sistem operasi. Thanks for watching. Belajar aja dulu, mikir hasil, nyusul dulu. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.